Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian, azanallahu iyyakum. Kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Tadhib atau penjelasan singkat dari kitab Matan Abu Syuja, buku dasar dalam memahami fikih mazhab Syafi'i. Yang kita masuk kepada pembahasan pasal mengenai mengusap dua khuf. Sebelumnya kita terangkan dalam fikih, ya, fikih mazhab banyak dari kalangan ulama Ahlussunnah, kecuali ini diingkari oleh orang-orang Syiah, bahwa disyariatkan atau diperkenankan bagi orang yang bersafar ataupun orang yang mukim, ya, itu untuk memakai khuf, ya, memakai khuf sepatu, ya, yang terbuat dari kulit yang tingginya itu lebih dari 2 mata kaki, ya, melebihi mata kaki. Dan bagi orang yang mengenakannya, bagi musafir 3 hari 3 malam, dia boleh tidak melepas khufnya. Bagi, ya, orang yang mukim alias tidak musafir, dia hanya boleh sehari 1 malam aja. Berarti 5 kali sholat, 5 kali berwudu, dia tidak perlu melepasnya. Ini bagian kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di musim-musim dingin. Inna dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Maka apabila masuk musim-musim dingin, yang di situ akan sulit untuk mengusap kaki atau melepas sepatu karena dingin, maka boleh, ya, diusap sepatu tersebut, sepatu khuf tadi, sepatu kulit yang kita seharian di rumah mengenakannya. Ya, nah itu dengan diusap saja. Diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Ya. Jadi setelah berwudu membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, ya, dan ketika kaki tidak perlu dibasuh kaki, cukup diusap atas khufnya tanpa perlu dibuka sepatunya. Jadi diusap bagian atas. Ini sepatu diusap gini aja. Diusap, bukan dibasuh. Nah, sebagai pengganti dari membasuh kaki di saat wudu. Dan yang diusap hanya atas, bukan bawah. Ya. Padahal kalau kita berpikir tentu yang kotor bagian bawah, karena yang bagian bawah lah yang menjadi pijakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khuf aula bil masri min a'lahu." Seandainya agama itu menggunakan akal semata, mengedepankan akal semata, tentulah yang diusap khuf itu bagian bawahnya lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun kata Ali, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai. Ya, namun saya melihat Rasulullah SAW, beliau hanya mengusap bagian atas khufnya, bukan bagian bawah. Ini bertanda bahwasanya agama tersebut bukan pakai akal. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kita masuk di sini, kata Imam Abu Syuja, wal mashu 'alal khuffain jaizun. Mengusap 2 sepatu itu boleh. Ini seluruh madhab Ahlussunnah wal Jamaah kecuali Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah mengingkari mengusap khuf. Ya, mereka tidak memperbolehkan. Karena itulah Imam Abu Ja'far At-Tahawi
di akidah Tahawiyahnya membantah Syiah Rafidah ya mengenai khuf ini. Beliau mengatakan bahwasanya mengusap khuf adalah bagian dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai-sampai masalah fikih dibawa kepada akidah. Karena hanya orang Syiah yang mengingkari. Ya. Baik. Nah, di sini sepatunya itu bukan sembarang sepatu ya, bukan sepatu kayak kita, sepatu kulit ya, yang menutupi mata kaki. Yang menutupi mata kaki itu. Kalau sepatu kita sepatu kulit menutupi mata kaki tinggi, kita lagi di hutan, boleh itu. Seharian kita tidak perlu melepas sepatu kita. Sholat kita pakai sepatu, tidur pakai sepatu. Ketika bermasuk wudhu, sholat, kita tidak perlu melepas sepatu kita, cukup diusap atasnya. Dengan catatan sepatu kita dari kulit. Tentu kulit yang halal ya. Jangan kulit babi. Memangnya ada sepatu dari kulit babi? Ada. Ya. Antum makanya kalau beli sepatu, lihat itu. Boleh bertanya kepada salesnya. Lihat deskripsinya, kulitnya kulit apa. Ya. Ada sepatu yang sangat terkenal, dipakai anak-anak muda zaman sekarang, yang punya moto off the wall itu. Fans. Itu kebanyakan dari kulit babi. Hati-hatian tuh. Itu banyak anak muda tuh. Pakai fans off the wall. Nah, dia nggak tahu kulit apa itu. Nah, itu banyak dari kulit babi. Saya ngomong begini bukan tendensius punya saingan sama fans. Enggak ada. Saya nggak punya pabrik sepatu. Ya, cuman hati-hati. Dan mereka itu ada sebenarnya di deskripsinya kalau kita minta. Barakallahu fikum. Nah, melenceng sedikit ke situ. Nah, khuf di sini sepatu kulit yang tingginya lebih dari 2 mata kaki. Nanti antum bisa searching di Google khuf. Sepatu khuf, lihat di gambarnya seperti itu. Ya, seperti itu. Dia mesti kulit dan melebihi mata kaki. Nah, itu kalau kita pakai itu seharian bagi orang yang tidak sedang safar, tidak perlu dibuka. Terutama pada saat musim-musim dingin itu sangat bermanfaat. Bagi orang yang bersafar 3 hari 3 malam dia tidak perlu buka khufnya tadi. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, wa dalilu jawazihi ahaditsu katsiratun. Dalil-dalil akan kebolehan mengusap khuf ini tanpa perlu membuka sepatunya, cukup diusap bagian atas, ialah dalilnya berbagai hadis yang sangat banyak. Minha ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa lafdhuhu, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lafaz Imam Muslim. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, annahu bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffai faqila lahu taf'alu hadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffai. Ya. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau suatu ketika pernah buang air kecil. Kemudian beliau berwudu dan setelah berwudu tidak membasuh kedua kakinya, hanya mengusap khufnya. Mengusap sepatunya tadi, bagian atasnya saja. Ya, kemudian beliau ditanya, "Taf'alu hadza? Kok kamu melakukan begini? Enggak dilepas itu sepatunya berwudunya?" Kata Jarir bin Abdullah, karena saya melihat Rasulullah SAW, beliau pernah buang air kecil, kemudian berwudu dan melakukan ini. Tidak perlu melepas kedua sepatunya tadi. Ya, ini bagian dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqilala, kemudian ya, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ya, rawa al-masha sab'una nafsan fi'lan wa qawlan. Ada 70 orang dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mengusap sepatu ini dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Apakah ada yang melakukan atau ada yang mengucapkan? Ya, makanya ini mutawatir, ijma. Sampai-sampai yang mengingkari kebolehan mengusap khuf, mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki ketika wudu, itu dikategorikan sebagai ahli bid'ah.
Ini seluruh mazhab yang semuanya membolehkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi, semua boleh. Kecuali orang-orang Syiah. Tahu orang-orang Syiah, sekte yang kebanyakan mereka ada di Iran. Mayoritas ada di Iran. Orang-orang Syiah. Yang mereka gulu berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib maupun anak-anaknya Ali, Hasan, Husain. Dan mereka membenci seluruh sahabat kecuali Hasan, Husain, Ali saja. Ya, mereka membenci Abu Bakar, Umar. Dan mereka membenci Ahlus Sunnah sehingga tidak meriwayatkan hadis-hadis dari Ahlus Sunnah. Makanya mereka syariatnya berbeda dengan kita. Mantan menteri era SBY, Pak Dahlan Iskan, pernah ke Iran. Kebingungan pas hari Jumat mau sholat Jumat, kok nggak ada yang sholat Jumat, sampai masjid besar, masjid kecil, masjid kota, masjid desa nggak ada yang sholat Jumat. Kebingungan dia. Ini gimana nih kok nggak ada yang sholat Jumat? Nah, Islamnya beda, itu Islam Syiah. Ya, pernah dengar nggak kawin kontrak? Nah, itu bagian dari fikih nikah Syiah. Dalam Islam nggak boleh kawin kontrak. Nggak boleh kawin kontrak, nikah untuk niat cerai dalam durasi waktu sekian, itu nikah mut'ah, nggak boleh, haram. Ya, zina nggak boleh. Dan ini sama aja melegalkan pelacuran, nggak boleh demikian. Nah, orang-orang Syiah mengingkari ini. Nah, makanya ini diriwayatkan oleh 70.000 orang, 70 sahabat, mutawatir. Ya, bisalah satu syurutin, namun dengan 3 syarat, ya, dengan 3 syarat. Barakallahu fikum. 3 syarat. Yang pertama, ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharati. Yang pertama, sepatu dipakai setelah berwudu secara sempurna. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua, wa ayyakuna satiraini li mahalli ghuslil fardhi minal qadamain. Yang kedua, sepatunya itu menutupi bagian kaki yang wajib terkena air yang berwudu. Kan kaki yang terkena wajib berwudu semua kaki sampai tumit. Berarti sepatunya mesti menutupi semua anggota kaki yang wajib kena wudu, semua kaki, telapaknya, punggungnya sampai tumit. Itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Sepatu yang digunakan itu bisa dimungkinkan untuk dipakai dalam perjalanan. Perjalanan jauh atau lama. Bukan sepatunya itu sepatu yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak bakyak gitu. Bahan bawahnya bakyak. Kan kalau jalan krok-krok nggak bisa jalan kita. Nah, itu nggak boleh. Ya, baik. Ini 3 syarat. Syarat tadi yang pertama apa? Ya, yaitu sepatu dipakai setelah berwudu secara sempurna. Nah, baik. Dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha, Anil Mughirah ibn Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, ia mengatakan, kuntu ma'an Nabi SAW dzata lailatin fi masiratin. Aku pernah suatu malam bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Faqala li, ama'aka ma'un? Kamu punya air enggak? Kata Nabi kepada Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, na'am, saya punya air. Fanazala ala rahilatih famasya hatta tawara fi sawadil lail. Kemudian beliau turun dari tunggangan beliau lalu berjalan hingga tidak terlihat karena gelapnya malam. Ya, summa jaa fa afraqtu alaihi minal idawah. Ya, kemudian beliau kembali, aku menuangkan air dari kendi untuk beliau berwudu. Fa ghasala wajhah, maka Nabi pun beliau membasuh wajahnya, wa alaihi jubbatun min sufin falam yastati ayyukhrija dira'aihi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubbah. Ya. Saat itu beliau mengenakan jubah dari suf, dari wol, hingga sulit mengeluarkan lengannya. Susah. Beliau pun mengeluarkan lengannya dari bawah jubah. Lalu membasuh lengan dan mengusap kepala.
Faghasala diraihi wa masabirasi. Summa ahwaitu. Ya, kemudian kata Mughirah bin Syu'bah, ya. Ya. Kemudian aku pun merunduk hendak membuka sepatu beliau. Ya. Li anzi'a khuffai faqala da'huma, jangan, biarin aja. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ya. Karena aku telah menjadikannya suci, kata Nabi, maka beliau pun wa masaha alaihima, maka beliau pun mengusap keduanya. Ya. Baik. Ini yang pertama syaratnya. Syarat yang kedua, ya. Jadi hukum mengusap khuf boleh aja ya, boleh, nggak wajib. Pakai khuf itu boleh, kemudian diusap itu boleh. Ya. Namun tetap kalau ditanya mana yang lebih afdal, mengusap khuf setelah pakai khuf atau kita membasuh kaki kita? Tentu yang lebih utama membasuh kaki. Tapi kalau kita misalkan lagi malas atau karena dingin malas, udahlah pakai khuf diusap aja, itu boleh. Itu rukhsah. Ya, rukhsah. Nah, ya, supaya ringan. Baik, barakallahu fikum. Jadi syaratnya tadi apa? Ketika kita mau pakai khuf, kita udah suci dulu. Ya. Misalkan begini. Saya mau pakai khuf besok. Saya mau pakai khuf besok atau mulai maghrib ini. Mulai maghrib berarti sehari semalam, berarti sampai maghrib besok udah batal khufnya. Berarti terakhir sampai asar besok. Sebelum saya gunakan khuf, saya mesti berwudu dulu sekarang. Jadi menggunakan khufnya setelah saya bersuci secara sempurna. Paham nggak? Saya wudu sekarang, kemudian saya pakai khuf. Saya pakai khuf, sudah. Nanti menjelang maghrib, batal wudu saya. Saya wudu biasa, kaki nggak perlu dicopot. Usap bagian atas saja. Setelah saya wudu biasa, wudu membasuh wajah, kumur-kumur, membasuh tangan, kumur-kumur wajah, tangan, sampai siku, kepala, telinga. Pas kaki, diusap aja. Sampai isya, sampai subuh besok, sampai zuhur besok, sampai asar besok, maghrib udah nggak boleh. Karena sehari semalam aja. Ya, sehari semalam. Bagi saya misalkan yang tidak sedang bersafar. Kalau musafir berapa? 3 hari 3 malam. Jadi syaratnya tadi pertama apa? Menggunakan khuf dalam keadaan sudah bersuci secara sempurna. Ya, ngerti gak sini? Paham ya? Jadi digunakannya itu ketika sudah wudu secara sempurna. Wudu sempurna dulu. Nah, baik. Kapan batal? Diusap khuf aja. Nah, nanti ada pembahasan. Gimana kalau saya mau buang air besar terus saya copot sepatu saya? Nanti ada pembahasan. Ya. Kalau saya mau buang air besar, gimana nih? Saya mau mandi janabah. Saya copot sepatu saya. Khufnya masih berlaku enggak? Nah, ya. Baik, syarat yang kedua tadi apa? Wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslul fardhi minal qadamain. Syarat yang kedua, sepatu khufnya tadi menutupi bagi kaki yang wajib terkena air ketika berwudu. Berarti seluruh bagian kaki, telapak kaki, punggung kaki sampai kedua mata kaki, yaitu tumit. Ya, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, li'annal khuffa maudi'ul mas'i. Sebab khuf tadi, sepatu tadi adalah bagian yang diusap. Fahuwa badalun an maudi'il ghusl. Maka dia adalah badal pengganti ya dari anggota tubuh yang mesti dibasuh. Wa badal ya'khudhu hukmal mubdal. Sedangkan pengganti mengambil hukum yang digantikan. Nah, ini syarat yang kedua, sepatunya menutupi bagian kaki yang wajib terkena air dalam berwudu. Nah, syarat yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima.
Syarat yang ketiga, sepatu yang digunakan itu memungkinkan untuk dibawa berjalan. Ya, baik. Nah, ya dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, li'anna al-masha rukhsatun fi ma tada'ul hajatu ila labsi. Karena mengusap sepatu khuf merupakan rukhsah, keringanan. Ya, keringanan bagi orang yang memang sangat membutuhkan hal tersebut untuk menggunakannya karena sakit, cuaca dingin atau yang lainnya. Ya. Wa huwa adatun mimma ya. Wa huwa adatan mimma yulbasu lil masyi alaih, dan umumnya itu dikenakan bagi orang yang ingin berjalan pakai itu. Ya. Walam yadhkur al-musannifu syartan rabi'an. Namun Abu Syuja tidak menyebutkan syarat yang keempat, wa ayyakuna tahirain. Ya, syarat yang keempat yaitu sepatunya tadi harus digunakan dalam keadaan suci. Jadi sepatunya itu nggak boleh ada najis. Fala yasihu ayyakuna min jildi kalbin au khinzir. Maka nggak sah sepatu tadi apabila digunakan dari kulit anjing atau kulit babi atau kulit hewan yang najis. Yang bangkainya najis. Au jildil maitah walam yudbaq, atau kulit bangkai yang belum disamak. Lianna salata bihima la tasihhu. Karena salat menggunakan sepatu yang berasal dari kulit yang tadi yang diharamkan tadi itu enggak sah. Ya, wal mas'u bi alaihima bil ma'i tanquluhu an-najasah ila yadil masihi wa tantashir. Ya, selain itu mengusap kulit yang najis dengan air hanya akan memindahkan najis. Kan misalkan pakai kulit babi itu najis. Diusap pakai air, pindah najisnya masuk ke kulit kita. Ya, ke kulit atau ke tangan, lalu najis tersebut menyebar ke tempat lain. Ya, makanya perlu diperhatikan ya, Pak. Nah, babi itu najis semuanya, kulitnya najis. Sama seperti anjing, anjing itu najis semuanya, kulitnya juga najis. Maka orang Islam nggak boleh ngusap-ngusap anjing. Miara anjing boleh nggak? Ditafsir, dirinci. Pertama, tentunya nggak boleh dipegang-pegang. Apalagi dijilat. Kalau dijilat, kalau najis terkena bulu anjing, najis wajib dibersihkan. Kalau dijilat, dibersihkannya tambah lagi, ya, dengan air 7 kali dan yang nanti ke-7 pakai tanah. Pakai tanah kalau dijilat anjing. Tapi kalau tidak dijilat anjing, hanya menyentuh kulitnya aja, wajib dibersihkan. Kalau itu kena pakaian kita, kena tubuh kita, ya. Wajib dibersihkan. Dibersihkannya dengan apa? Dengan air atau yang hal-hal yang lain yang bisa menghilangkan najisnya, najis yang terlihatnya. Jadi orang Islam jangan melihara anjing. Siapa yang melihara anjing, pahalanya tiap hari kekurang 2 qirat, 2 segunung Uhud. Gak boleh. Dan di rumahnya ada anjing, itu malaikat gak akan masuk. Innal malaikah la tadkhulu ala bait la tadkhulu baitan fihi suratun wa kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di rumah tersebut ada gambar patung makhluk bernyawa dan anjing. Miara anjing bolehnya gimana? Buat jaga peternakan, buat jaga pabrik, ya. Dan dia tidak masuk ke dalam rumah. Buat jaga pertanian, buat jaga ternak, buat jaga tambak, ya. Nah itu boleh, tapi di luar saja, karena ada hajat. Atau miara anjing boleh untuk apa? Untuk berburu. Setelah anjingnya itu diajarkan, ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Berikutnya. Ya, wa yamsahul muqim yauman wa lailatan. Orang yang mukim mengusap khuf sehari semalam. Wal musafiru salasata ayyam.
Ya. Dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hin yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Ya, awal perhitungannya ketika ia berhadas. Ya. Setelah menggunakan sepatu. Awal dihitung. Fa in masaha fil hadar tsumma safara aw masaha fi safar tsumma aqama atamma mashal muqimin. Apabila seorang mengusap sepatu ketika berada di rumah, ketika tidak sedang safar, kemudian dia melakukan safar, ya, atau ia baru mengusap sepatu dalam keadaan perjalanan, kemudian ia menetap di rumah, ya, maka ia harus menyempurnakan masa usapan orang yang mukim sehari semalam. Ya. Nah, sekarang batalnya kita ini menggunakan khuf. Wa yabtulu mashu bisalah sati asya. Mengusap sepatu itu batal, nggak boleh diteruskan karena 3 hal. Yang pertama bi khalqihima, yang pertama kalau dilepas sepatunya. Kayak tadi saya bilang, misalnya kita buang-buang air besar, mandi janabah, buka sepatunya, maka batal. Artinya ketika kita berwudu mesti membasuh kaki. Ya. Yang kedua wan qida'il muddah. Yang kedua berlakunya habis masa berlakunya. Kayak tadi, saya mau berwudu sekarang pakai khuf sehari semalam. Berarti nanti lebih dari itu udah nggak boleh. Ya, udah nggak boleh lagi. Wa ma yujibu al-ghusla. Dan batal khuf itu segala sesuatu yang mewajibkan mandi janabah. Mandi janabah wajib itu karena keluarnya mani, misalkan. Ya, maka wajib ya mandi janabah, setelah itu berakhir pula penggunaan khuf. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum.